Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dedi Suhendra PhD dan Ibu Murniati MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah oleokimia. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan hasil praktikum oleokimia dengan judul Ekstraksi, Karakterisasi, dan Aplikasi Biodiesel dari Minyak Biji Kepuh. Konsumsi bahan bakar minyak terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikembangkannya bahan bakar nabati atau BBN yang bersifat ramah lingkungan. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan bakar nabati adalah kepuh. Kandungan minyak pada biji kepuh mencapai 40%. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembuatan biodiesel dari biji kepuh adalah metode transesterifikasi. Adapun variabel yang digunakan dalam metode ini yaitu variabel konsentrasi metanol dan katalis KOH atau NaOH. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengekstraksi dan mengkarakterisasi minyak biji kepuh dengan metode sokletasi dan mengaplikasikan minyak biji kepuh sebagai biodiesel. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji minyak biji kepuh. Yang pertama siapkan alat sentrifugasi, botol vial, corong pisah, pignometer, pipet volume 1 ml, pipet tetes, rotary evaporator, rubber bulb, seperangkat alat sokletasi, seperangkat gelas standar, stopwatch, viskosimeter, timbangan analitik. Untuk bahan yang digunakan yaitu aquades, biji kepuh, benang nilon, eneksan, enzim lipase 0% dan 5%, etanol PA, indikator amilum, indikator PP, kalium iodida 15%, kertas saring, kertas label, kloroform, KOH 0,1 dan 0,5, larutan asam klorida 0,1%, dan natrium tiosulfat 0,1. Adapun prosedur kerja ataupun langkah-langkah kerja yang dilakukan untuk menghasilkan minyak biji kepuh. Pertama, biji kepuh dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian dikering anginkan selama 3 kali 24 jam dan dihaluskan sehingga menghasilkan serbuk biji kepuh. Yang kedua, ekstraksi minyak biji kepuh, di mana serbuk biji kepuh ditimbang sebanyak 35 gram, kemudian dibungkus dengan kertas saring dan diikat oleh benang nilon, dimasukkan ke dalam sokletasi, di mana ditambahkan pelarut eneksan dan disokletasi selama 3 jam. Untuk mendapatkan minyak biji kepuh dilakukan evaporasi selama 2 jam menggunakan rotary evaporasi hingga mendapatkan minyak biji kepuh yang diinginkan. Prosedur kerja yang ketiga yaitu pengukuran densitas minyak biji kepuh yang diukur dengan pignometer. Perhitungan densitas sampel dapat dihitung dengan cara massa alat yang berisi bahan dikurangi dengan massa alat kosong dibagi dengan volume. Yang keempat yaitu pengukuran viskositas yang dilakukan dengan menggunakan viskosimeter Oswald. Penetapannya dilakukan dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk mengalirkan minyak biji kepuh dalam pipa kapiler dari A ke B. Minyak biji kepuh dimasukkan ke dalam viskometer yang diletakkan pada termostat. Minyak kemudian dihisap dengan pompa sampai di atas tanda A. Cairan dibiarkan mengalir ke bawah dan waktu yang diperlukan dari A ke B dicatat menggunakan stopwatch. Viskositas dari minyak dapat ditentukan dengan cara viskositas air dikalikan dengan waktu alir larutan dan massa jenis larutan, kemudian dibagi dengan massa jenis air dikali waktu alir air. Prosedur kerja yang kelima yaitu penentuan bilangan asam yang dilakukan dengan cara 1 gram minyak biji kepuh ditambahkan 10 ml etanol 96%. Campuran larutan kemudian direflux selama 30 menit dan selanjutnya ditambahkan 2 tetes indikator fenoflatin. Campuran larutan kemudian dititrasi dengan NaOH. Hasil akhir titrasi yaitu terbentuk warna merah muda. Selanjutnya yaitu penentuan nilai penyabunan yang dilakukan dengan cara 1 gram minyak biji kepuh ditambahkan dengan 12,5 ml KOH alkoholisis. Kemudian direflux pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes indikator fenoflatin dan dititrasi dengan larutan HCl. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pembuatan biodiesel minyak biji kepuh yang dilakukan secara enzimatik. Minyak biji kepuh ditambahkan dengan enzim lipase dan etanol PA dengan perbandingan etanol minyak yaitu 4:1. Campuran reaksi diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Campuran larutan selanjutnya disentrifugasi selama 15 menit. Larutan supernatan dipipet kemudian dilakukan ekstraksi dengan pelarut enheksan. Selanjutnya dilakukan evaporasi sehingga didapatkan larutan biodiesel. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan,
Minyak biji kepuh yang dihasilkan berwarna kuning bening dengan berat minyak sebanyak 13,73 gram dan berat rendemen minyak sebesar 13,07%. Percobaan untuk karakterisasi dilakukan dengan menguji densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan biodiesel. Nilai parameter densitas yang dihasilkan yaitu 0,9 gram per mililiter. Nilai parameter viskositas yang dihasilkan yaitu 9,6 cm/stokes. Nilai parameter bilangan asam yang dihasilkan yaitu 7,02 mg NaOH per gram. Nilai parameter bilangan penyabunan yang dihasilkan yaitu 3,9 mg KOH per gram. Dan nilai parameter biodiesel menghasilkan rendemen sebesar 38,66%. Kepuh merupakan tanaman non-pangan penghasil minyak yang bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, minyak biji kepuh murni didapatkan berwarna kuning bening dengan berat minyak sebanyak 13,73 gram. Berat rendemen yang dihasilkan minyak biji kepuh pada percobaan kali ini adalah 13,07%. Sedangkan berdasarkan teori, inti biji kepuh memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi, yaitu sebesar 40%. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor iklim pada daerah pengambilan sampel atau dapat disebabkan pada saat preparasi sampel dan proses sokletasi yang tidak optimal. Hasil percobaan perhitungan densitas ekstrak minyak biji kepuh didapatkan sebesar 0,9 gram per mili. Menurut SNI 047182-2006, densitas minyak biji kepuh terletak pada kisaran 8,5 sampai 8,9 gram per mili. Perbedaan ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti proses preparasi yang kurang baik dan proses ekstraksi minyak yang tidak optimal. Viskositas atau kekentalan minyak biji kepuh dapat diartikan sebagai nilai gesekan yang terjadi pada internal fluida minyak. Hasil percobaan berhasil mendapatkan nilai viskositas minyak pada suhu ruang 25 derajat Celcius sebesar 9,6 cm/stok. Sedangkan standar SNI 047182-2006 untuk viskositas minyak biji kepuh didapatkan 2,3 sampai 6 cm/stok. Perbedaan ini dapat disebabkan karena viskositas dipengaruhi oleh suhu yang mana pada proses percobaan tidak terlalu memperhatikan parameter ini. Selanjutnya, untuk bilangan asam. Bilangan asam yang tinggi menandakan bahwa kadar minyak yang terhidrolisis semakin banyak. Nilai bilangan asam yang diperoleh dalam percobaan ini adalah sebesar 7,02 mg KOH per gram, di mana nilai bilangan asam yang diperoleh terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar nasional Indonesia yang menyatakan bahwa standar nilai maksimum angka asam untuk biodiesel yakni sebesar 0,8 mg KOH per gram. Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan seperti kondisi udara, panas, unsur logam, dan keberadaan ikatan rangkap. Parameter selanjutnya yaitu bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan dengan massa molekul minyak memiliki hubungan yang berbanding terbalik, di mana semakin besar massa molekul maka semakin rendah bilangan penyabunannya. Bilangan penyabunan minyak yang sesuai dengan standar industri Indonesia nomor 00372 maksimum sebesar 251 mg KOH per gram. Sedangkan pada percobaan penentuan bilangan penyabunan minyak biji kepuh diperoleh nilai sebesar 3,9 mg KOH per gram. Nilai tersebut masih tergolong sesuai dengan standar industri Indonesia, di mana masih terletak di bawah nilai maksimum yang ditetapkan. Kemudian kita beralih pada proses pembuatan biodiesel. Variabel yang dapat mempengaruhi proses pembuatan biodiesel antara lain adalah konsentrasi alkohol dan katalis yang digunakan. Pada proses pembuatan biodiesel pada percobaan ini dilakukan menggunakan etanol serta katalis enzim, di mana tujuan menggunakan katalis enzim adalah untuk menghindari terjadinya proses penyabunan yang memungkinkan jika menggunakan katalis basah. Hasil rendemen biodiesel yang dihasilkan didapatkan sebesar 38,66%. Hasil ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hartono dan kawan-kawan tahun 2015 yang mendapatkan persen rendemen sebesar 85%. Perbedaan yang signifikan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bilangan asam dan viskositas yang terlalu tinggi dari standar minyak untuk digunakan sebagai bahan pembuatan biodiesel. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan,
Dapat disimpulkan bahwa minyak biji kepuh murni yang dihasilkan dengan metode solitasi dan ekstraksi yaitu berwarna kuning bening, dengan berat minyak sebanyak 13,73 gram, serta berat rendemen yang dihasilkan minyak biji kepuh pada percobaan ini yaitu 13,07%. Minyak biji kepuh dilakukan beberapa karakterisasi yaitu densitas ekstrak minyak biji kepuh didapatkan sebesar 0,9 gram per mililiter, viskositas minyak biji kepuh dihasilkan sebesar 9,6 cm/stokes. Bilangan asam yang dihasilkan yaitu 7,02 mg NaOH per gram. Bilangan penyabunan yang dihasilkan yaitu 3,9 mg KOH per gram. Aplikasi minyak biji kepuh untuk biodiesel dihasilkan rendemen sebesar 38,66%. Demikianlah pelaporan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.